Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah yang ada di buku ini. Ini adalah bahan cerita untuk anak-anak saya. Sebab kalau malam biasanya mereka belum mau tidur kalau belum dibacakan cerita minimal 2. Biasanya ibunya yang membacakan cerita. Yaitu tentang roti untuk musafir dan pengadilan khalifah. Ini satu rangkaian. Nah, ini anaknya, Imam dan Mafazah. Nah, ini inti ceritanya bahwa ada 2 sahabat, Oman dan Amir melakukan perjalanan bersama. Kemudian mereka membawa bekal. Oman membawa 5 buah roti, Amir membawa 3 buah roti. Ini ya. Kemudian setelah perjalanan itu mereka istirahat di suatu tempat dan mereka bertemu dengan seorang musafir yang kebetulan tidak membawa bekal atau barangkali kehabisan bekal. Mereka menawarkan kepada musafir itu untuk makan roti bersama. Nah, tentu saja musafir itu mau karena memang dia tidak bawa bekal. Dan kemudian Oman dan Amir ini berpikir agar semua orang, 3 orang berarti ya, mendapat bagian yang sama. Berarti kalau begitu satu buah roti dipotong jadi 3 bagian. Ya, satu buah roti dipotong jadi 3 bagian. Nah, kemudian dibagi rata, semua makan roti dalam jumlah yang sama. Kemudian setelah selesai makan, cukup istirahat, akhirnya sang musafir tadi pamit, kemudian melanjutkan perjalanan dan kemudian memberi uang 8 dirham sebagai tanda terima kasih. Semula Oman dan Amir ini menolak karena mereka ikhlas memberikan roti tersebut dan tidak mengharapkan imbalan. Tapi sang musafir mohon supaya uang itu diterima saja yang 8 dirham. Akhirnya mereka menerima. Nah, tapi kemudian ada masalah pada saat membagi. Oman ingin mendapat 5 dirham, sedangkan 3 dirhamnya untuk Amir sesuai dengan jumlah roti yang mereka bawa, yang masing-masing dibawa gitu. Tetapi Amir usul bagaimana kalau dibagi rata saja, karena toh musafir tadi tidak memberi pesan khusus tentang cara membagi uang itu gitu. Setelah diskusi akhirnya sampai pada usul bagaimana kalau kita serahkan saja kepada Amirul Mukminin masalah ini supaya Amirul Mukminin yang menyelesaikan. Nah, akhirnya mereka menghadap Amirul Mukminin waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menyelesaikan tersebut. Nah, saran dari Amirul Mukminin sebaiknya Amir menerima pembagian menurut Oman karena itu sudah bagus gitu ya. Karena seharusnya Amir itu hanya mendapat 1 dirham menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, Amir kaget, mengapa bisa begitu? Nah, kenapa ya kira-kira? Alasannya seperti ini. Oman tadi punya 5 roti, dipotong setiap roti jadi 1/3, maka diperoleh 15 potong roti. Amir punya 3 roti, masing-masing roti dipotong jadi 3 bagian, maka diperoleh 9 potong roti. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 24 ya. 24 potong roti, masing-masing memakan 8 potong roti, termasuk musafir tadi. Nah, musafir yang makan 8 potong roti itu, ini kan Amir 9, artinya dia makan 8. Dia punya 9 potong, yang dia makan 8, 1 diberikan kepada musafir. Oman punya 15 potong roti, dia makan 8, berarti dia menyumbang 7 potong roti untuk dimakan musafir tersebut. Jadi, kata Amirul Mukminin, dengan alasan ini Amir harusnya mendapat 1 dirham. Setelah berpikir, iya betul juga kata Amir. Kalau begitu, apakah Amir menerima usul Oman? Yang ini tadi? Ternyata tidak. Dia memilih yang 1 dirham.
Menurut dia, kalau gitu saya 1 dirham saja, karena itu yang lebih adil. Nah, ini enaknya kalau punya pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan rakyatnya pun patuh kepada pemimpin tersebut. Oke, itu ceritanya. Ada juga kisah lain, tapi tentang Ali bin Abi Thalib. Tentang kecerdasan Ali bin Abi Thalib, hanya saya peroleh dari cerita lisan dari seorang rekan. Bukan rekan ya, tapi senior lah dulu, Pak Nandang Fatur Rahman. Dulu dia dekan FKIP Untirta. Jadi katanya Ali bin Abi Thalib ini bertemu dengan Yahudi, kemudian Yahudi tersebut mengajukan pertanyaan yang kalau Ali bin Abi Thalib bisa menjawab, dia akan masuk Islam. Begitu ceritanya. Pertanyaannya adalah cari bilangan terkecil, bilangan asli maksudnya terkecil yang bisa dibagi 1, 2, sampai 10. Gitu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, oh itu mudah. Jawabannya bilangan tersebut adalah 1 hari kali 1 minggu kali 1 bulan kali 1 tahun. Nah, begitu. Waktu itu Pak Nandang tanya ke saya, ini betul nggak jawaban ini? Sebetulnya yang ditanyakan tadi itu adalah KPK. Jadi cari KPK dari ini sampai 10 gitu ya. Nah, sebetulnya yang ditanyakan itu KPK. Kalau yang sudah belajar KPK pasti bisa menyelesaikan masalah ini, kalau masih ingat ya. Jadi KPK-nya adalah, nah ini kan ada 10 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 ini 2 kuadrat, 5 bilangan prima, 6 ini 2 kali 3, 7 bilangan prima, 8 itu 2 pangkat 3, 9 itu 3 kuadrat, 10 itu 2 kali 5. Nah, pakai pemfaktoran ya. Agar bilangan tersebut bisa dibagi oleh 1, 2, 3, sampai 10, tapi yang terkecil, maka bilangan itu harus memuat ini. Salah satu faktornya adalah itu, 2 pangkat 3 gitu. Jadi dia bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2 ya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah bilangan prima berikutnya 3 ya. Berarti dia juga harus bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, bisa dibagi 9. Gitu ya. Supaya bisa dibagi 9, maka harus ada 3 kuadrat. Itu kan? Nah, dari sini dia bisa dibagi oleh 9, bisa dibagi oleh 3, tapi di sini ada juga 2 kali 3 tuh. Berarti bisa dibagi oleh 6, gitu ya. Nah, berikutnya bilangan prima selanjutnya adalah 5 ya. Jadi bilangan tersebut harus bisa dibagi 5, harus bisa juga dibagi 10. Nah, berarti di sini harus ada 5 nih. Bisa dibagi itu ya, 5 karena dia salah satu faktornya 5, maka bisa dibagi 5. Apakah dia bisa dibagi 10? Bisa, karena di sini ada 5 kali 2. Kita ada 5 kali 2 di sini. Oke, berarti sudah bisa dibagi oleh 10. 7, nah yang belum, berarti dia harus bisa dibagi 7. Maka di sini harus dikalikan 7. Jadi hasilnya seperti itu. Kalau dihitung, ya, hasilnya 2520. 2520. Apa hubungannya dengan jawaban ini? Nah, jawaban itu 1 hari berarti 1 ya. Gak usah ditulis lah. 1 minggu berarti 7. Gitu. 1 bulan berarti 1 bulan itu berapa? 30 hari kan? Berarti tulis 30. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Jadi tulis saja 12 gitu. Jadi maksud jawaban Ali bin Abi Thalib tadi itu seperti itu. Nah, sekarang ini kalau dikalikan ya hasilnya 2520.
Tapi apakah ini sama dengan itu? Ya tinggal diuraikan aja. 7, 30 itu kan 6 kali 5 ya. 6-nya itu 2 kali 3 kali 5 gitu. Itu 2 kali 3 kali 5. 12-nya itu adalah 4 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Begitu kan kalau diuraikan. Sehingga oke, saya tuliskan di sini aja. Ini 2-nya pangkat 3 berarti 3-nya pangkat 2 kali 5 kali 7. Jadi persis jawabannya. Dan itu hasilnya, gitu ya. Tapi sekali lagi ini hanya cerita dari lisan, saya tidak tahu ada di buku apa. Kalau yang cerita sebelumnya tadi ada di buku cerita tadi dan referensinya juga bagus-bagus. Di buku itu yang tadi buku 31 Ba'da Isya tadi ya, cerita Ba'da Isya tadi itu ada referensinya bagus-bagus. Dan perlu diketahui Ali juga salah satu yang berjasa pada penetapan tahun Hijriah, ditetapkan oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin yang kedua. Tetapi mulai kapan ditetapkannya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan dimulainya tahun Hijriah itu sejak hijrah. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.